Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya pimpin dulu baca doa. Siap, sebelum belajar baca doa mulai. Absen dulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Banyak. Wah, kenapa itu? Ya. Sakit. Baik, Adinda. Hadir. Dinda hadir? Hadir. Alisa. Hadir. Ari. Aulia. Chandra. Sakit. Sudah berapa hari Chandra sakit? 2 hari. Becky. Sakit. Dewi Komar. Reno. Sakit. Rima. Hadir. Santi. Hadir. Sopi. Bulan. Yuni. Oke. Coba yang sakit hari ini ya. Ya. Ya, baiklah Kak Opa. Nanti kalau yang sakitnya lebih dari 1 minggu, silakan kamu jenguk. Siap. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi yang baru, Bapak akan bertanya dulu tentang materi yang minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang pembunuhan. Seingat ya, tentang pembunuhan. Jadi pembunuhan. Nah, menghilangkan Nyawa seseorang. nyawa seseorang, baik sengaja ataupun tidak. Jadi pembunuhan itu ada berapa macam? Satu. Pembunuhan sengaja. Kedua. Pembunuhan berencana. Tiga. Pembunuhan bersalah. Ini ada 3 ya. Jadi jangan lupa lagi itu. Pengertiannya juga macam-macamnya, dalil-dalilnya juga nanti tentang apanya? Tentang hikmah. Kalau ada. Kemarin apa dalilnya? Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Janganlah kamu membunuh seseorang atau membunuh seseorang kecuali dengan hak atau yang dibolehkan. Jadi harus hati-hati ya. Apalagi misalkan sekarang kamu kan suka bawa motor ya, bawa motor. Jangan tuh, apalagi di belakang ada teman kita yang apa?
bonceng. Paling kamu kan kalau bawa motor itu nggak tanggung-tanggung. Motornya kecil bawa 4 orang. Karena kasihan temennya atau apa, mungkin solider atau apa, motor satu dipakai berapa orang? Saya naik 4 orang. 3 juga udah nggak boleh, apalagi berapa? Itu maksimal 2 orang. Apalagi bawa banyak, misalkan 3 atau 4 orang. Kebut. Nah, nanti takutnya apa? Jatuh. Tabrakan. Nanti misalkan teman kita meninggal, itu yang salah siapa? Kita yang bawanya, makanya harus hati-hati, gitu ya. Nah, oke. Kita akan memberikan dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang kisos. Setelah kita belajar kisos, kalian itu Bapak harapkan dapat menguraikan pengertian kisos. Dan yang selanjutnya, Bapak harapkan setelah pembelajaran ini kalian dapat menyimpulkan aturan Islam tentang dasar hukum kisos dengan tepat, dengan baik. Dan selanjutnya, Bapak harapkan setelah pembelajaran hari ini kalian dapat mengkategorikan macam-macam kisos. Juga Bapak harapkan kalian dapat melafalkan dalil tentang kisos. Juga kalian dapat menyimpulkan syarat-syarat kisos. Oke. Nah, coba lihat gambar ini, gambar apa nih? Siapa tuh yang baik? Itu sampai terjatuh. Iya, terjatuh. Itu masih di, kayaknya masih di awal. Hantam, masih dipukul. Nah, ini adalah orang yang sedang dianiaya atau mungkin juga bisa sampai apa? Sampai meninggal. Itu kalau 1 orang digebugin oleh berapa orang? 4 orang. Kira-kira ada kemungkinan meninggal? Ada. Apa itu apanya? Yang orang-orang ini lakukan, apakah ada balas lain dalam Islam? Kami tetapkan kepada semua manusia, khususnya orang-orang beriman, bahwasanya ini an-nafsa bin nafsi, jaga diri, jaga jiwa dengan baik. Jangan sampai ada perbuatan yang bisa mengancam kepada jiwa. Makanya pembunuhan hukumnya haram, yang melukai hukumnya haram dan sebagainya, karena berpotensi itu bisa membunuh seseorang. Karena itu Allah beratkan kalau kita perlu kisos ini. Baca sini kisos. Apa itu kisos? Kisos itu memberikan hukum serupa kepada pelaku kejahatan. Misalnya Anda tahu, supaya adil, supaya mengakhiri kesepakatan, berikan hukum serupa supaya sadar kalau mengajarkan pada orang seperti itu, dia an-nafsa bin nafsi, orang yang membunuh jiwa, bunuh lagi. Ini desain dan seterusnya. Idza bisa jadi ijaz, orang baca idza, dia baca ijaz, jilatil hamdu, jilat semuanya. Ya, ada yang salah. Nah, Setelah kita lihat tadi, jadi apa yang dimaksud dengan kisos? Apa? Apa itu kisos? Kisos adalah itu berasal dari kata apa? Dari koso, yang artinya adalah terus oke, jadi kisos itu artinya dengan kata awal dari kososo atau iktas, artinya mengikuti. Dalam pengertiannya adalah yaitu mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatan. Sedangkan menurut Sarah adalah jadi kisos itu secara adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau menghilangkan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Jadi kalau kita melakukan tindak kejahatan, baik apa yang tadi pembunuhan
ataupun penganiayaan, maka dalam syariat Islam itu adalah hukumannya qisas. Jadi qisas itu mengikuti. Jadi kalau membunuh berarti dia apa lagi? Kalau misalkan melakukan penganiayaan, menghilangkan anggota tubuh atau fungsinya, berarti hukumannya apa lagi? Ya, sama, dihilangkan anggota tubuhnya lagi dan juga apa? Atau dihilangkan fungsi sesuai dengan kejahatan yang diperbuat oleh pelakunya. Nah itu adalah apa yang pertama? Pembunuh sudah balik dan neraka. Kedua? Pembunuh bukan bapak atau orang tua dan terbunuh. Yang ketiga, Santi? Orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh, seperti Islam dengan Islam, merdeka dengan merdeka, dan hamba dengan hamba. Keempat? Pik? Qisas dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Jadi qisas itu bisa dijatuhkan kalau satu, pembunuhnya sudah balik dan berakal. Jadi qisas tidak bisa dijatuhkan bagi orang yang belum balik atau yang tidak berakal. Artinya orang dengan gangguan jiwa itu tidak bisa dikenakan qisas. Yang kedua, pembunuh bukan bapak atau orang tua terbunuh. Artinya kalau ada ayah yang membunuh anaknya, maka di dalam Islam itu tidak dikenakan hukum qisas. Tapi apa nama hukumannya? Itu disebutnya takzir. Takzir itu adalah hukuman yang mendidik. Jadi kalau di kita mungkin di apa? Penjara gitu ya. Yang ketiga apa tadi? Islam dengan merdeka dengan hamba dengan hamba. Dan yang terakhir adalah jadi sudah jelas kalau yang membunuh pasti apa? Yang ini mata dengan mata. Jadi kalau misalkan ada orang yang merusak mata, maka kisahnya juga mata lagi, nggak bisa dipindahin ke yang lain. Misalkan karena rusaknya mata, saya mau gabung mata yang karena telinga, nggak bisa. Harus kemana lagi? Nah, jadi itu adalah tentang syarat-syarat qisas. Baik, sekarang silakan buat kelompok sesuai yang kemarin ya, dan kerjakan lembar kerja yang telah Bapak siapkan. Oke? Perwakilan dari kelompok 1 ingin mengemukakan tentang pengertian qisas dan macam-macam qisas. Qisas berasal dari kata qasoso yang artinya memotong atau berasal dari kata iqtaso yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Menurut syara, qisas ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan secara sengaja. Dan yang kedua yaitu macam-macam qisas. Ada dua. Yang pertama qisas pembunuhan yang merupakan hukuman bagi pembunuh. Dan yang kedua anggota qisas anggota badan yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak dan menghilangkan fungsi anggota badan. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Tepuk tangan. Mengenai hukuman qisas ini, baik qisas pembunuhan maupun qisas anggota badan, dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna alaihim fiha an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal juruha qisas wa man tasaddaqa bihi fa huwa kafaratun lahu wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Yang artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat
jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, akan melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. IS Surat Al-Maidah ayat 45. Ya, terima kasih kepada saudara. Tepuk tangan dulu. Syarat-syarat kisos. Hukuman kisos wajib dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut. 1. Orang yang terbunuh terpelihara darahnya orang yang benar-benar baik. Jika seseorang mukmin membunuh orang kafir, orang murtad, pimpinan yang sudah menikah, ataupun seorang pembunuh, maka dalam hal ini hukuman kisos tidak berlaku. Rasulullah SAW bersabda. Baik, terima kasih kelompok 3, bagus sekali. Betapa tingginya jiwa dan manusia, jiwa diganti dengan jiwa, anggota badan juga diganti dengan anggota badan. Dapat memelihara keamanan dan ketertiban. Ya, terima kasih kepada kelompok apa itu? Baik, nah itu ya dari materi kita hari ini tentang kisos. Jadi kisos itu mengikuti. Baik, sebelumnya ada yang ditanyakan? Ya, apa nih? Apa di negara kita diberlakukan kisos? Oke, baik. Pertanyaan dari saudara Sidi itu adalah apakah di negara kita diberlakukan hukuman kisos? Dan dia bisa jawab? Ya. Kenapa itu? Jadi Indonesia itu yang menerapkan hukum kisos itu adalah biasanya negara-negara yang berpegang kepada syariat Islam. Gitu ya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini alhamdulillah setelah selesai. Bapak harapkan dengan dipelajarinya tentang kisos ini kalian paham bahwasanya di dalam syariat Islam itu ada yang namanya kisos. Dan ini adalah merupakan hukuman bagi pelaku tindak kejahatan, baik pembunuhan ataupun penganiayaan. Baik, sebelum diakhiri pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya pimpin dulu untuk doa penutup. Subhanallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.